think darkness is your ally. You merely adopted the dark. I was born in it, molded by it. I didn't see the light until I was already a man. By then it was nothing to me but blinding. The shadows betray you because they belong to me. Halo teman-teman Awikuk. Nah, sekarang kita mulai ke videonya. Nah, sekarang udah di ruangan nih. Kita lanjut ke materinya yuk. Jadi, sekarang kita akan membahas tentang sistem audio paging. Teman-teman mungkin agak asing ya sama audio paging ini. Apa sih itu audio paging? Kita mengenal sama-sama ya. Setelah saya mencari di Google dan mencari beberapa sumber, saya cuma menemukan satu nih, ya ini dari Nustek. Nustek nih kalau di Indonesia ini dia bener-bener ngambil pasar yang tepat gitu. Soalnya kalau saya cari video-video penjelasan di Google atau di YouTube nggak ada teman-teman. Nah, kalau dari Nustek sendiri pengertiannya adalah fasilitas pengaturan sistem penyampaian informasi suara antar ruangan atau antar lokasi. Fungsinya untuk menyampaikan informasi. Teman-teman elektronik nih menyebutnya adalah audio paging. Sumber suaranya ada di ruangan A misalnya, tapi kita udah bisa mendengar sampai ruangan B, ruangan C itu kita bisa dengar apa yang mereka informasikan. Nah, kendala yang ditemukan dalam audio paging. Yang pertama, bising, bunyi yang tidak diinginkan dan dapat mengganggu telinga manusia. Disebut suara yang tidak bisa kita kendalikan, yang tidak dikehendaki sama kita. Kalau kita lagi record video kayak gini nih, tiba-tiba adik sendiri itu kayak gitu teriak-teriak gak jelas misalnya, atau tetangga nonton TV berisik gitu, volumenya sampai 50 misalnya, atau tiba-tiba depan rumah nih ada Kawasaki lewat. Nah, itu kan noise yang tidak bisa kita kendalikan ya teman-teman, karena mereka berasal dari luar. Yang kedua adalah lokasi si penempatan peralatan audio pagingnya, di mana audiens yang kita tuju akan mendengarnya. Misalnya apakah di dalam ruangan kah, di dalam stadion kah, semuanya berbeda. Kita lanjut ya. Nah, audio paging terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah paralel audio. Paralel audio ini adalah sistem sederhana yang disediakan oleh Nustek, di mana informasi suara akan dikirimkan ke seluruh output audio dan tidak bisa diacak. Kalau kita nih ngirim dari, misalnya di sekolah, ngirim dari ruang piket, perhatian kepada Muhammad Jaki Mubarak dari kelas 12 AFI 3, ditunggu di ruang piket, terima kasih. Nah, yang dengar itu bukan cuma ruangan AFI 3 teman-teman, tapi yang dengar adalah satu sekolah, karena instalasinya paralel. Kalau udah kita pencet on, kita buka Desmic, terus kita ngomong, yang dengar bukan cuma si kelas itu, tapi seluruh kelas. Yang kedua adalah standar audio. Sistem audio digital di mana sistem pengaturan informasi suara terdapat pada switch control. Jadi di standar audio ini dia memiliki satu master amplifier yang di dalamnya itu bisa dicolokkan beberapa output dan speaker, dan bisa diatur juga nih teman-teman kemana outputnya mau berjalan. Kayak misalnya di stasiun nih, stasiun kereta api. Kalau teman-teman lihat di stasiun kereta api itu kan banyak ya gerbangnya, kayak di luar negeri gitu misalnya. Kalau ada kehilangan tas di gerbang D, jadinya si petugas memutuskan untuk mengirimkan broadcastnya itu hanya pada pada gerbang C dan gerbang D teman-teman. Karena biasanya yang hilang nggak akan ditinggal, pasti dicari. Tapi ini bukan tentang tas. Selanjutnya ada multi audio. Multi audio adalah sistem pengaturan informasi suara yang terdapat pada switch control di amplifiernya dan mendapat fitur-fitur tambahan seperti mini amplifier. Kalau di multi audio ini teman-teman, dia itu seperti standar audio ya. Tapi ada tambahan lagi dari multi audio selain yang itu teman-teman, yaitu fitur-fitur tambahan. Sekolah tuh ada yang namanya amplifier pengajar. Jadi si guru itu nggak perlu capek-capek buat teriak-teriak, tapi dia cuma tinggal nyolokin mic, celok, udah gitu ambil mic-nya. Selamat siang anak-anak, saya sudah tidak perlu lagi untuk teriak-teriak karena kalian sudah bisa mendengar saya. Sekolah yang high spec gitu ya, yang
ada SPP-nya mungkin. Kita akan membahasnya di multi audio, di paralel audio aja ya. Multi dan standar mungkin akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain. Kita lanjut. Karakteristik dari paralel audio. Yang pertama, biaya yang terjangkau. Kalau kita bilang nggak terjangkau itu sebenarnya relatif kalau dibandingkan dengan si standar sama yang multi. Soalnya yang paralel ini paling murah di antara mereka. Gimana enggak, berkaitan dengan yang kedua nih, fasilitasnya terbatas. Jadi yang diberikan sama si perusahaannya juga cuma dalam jumlah kecil, dengan harganya juga yang tergolong murah. Beda lagi dengan yang standar atau yang multi gitu. Si fasilitasnya juga banyak. Yang ketiga, instalasinya mudah. Kita pesen dari mereka, mereka juga bakal bantu kok instalasinya. Cuman yang saya maksud di sini karena nggak terlalu banyak hal-hal yang perlu dibongkar, kayak misalnya instalasi kabel dan lain-lain, kayak cuma nyediain peruangan kelas. Dan yang keempat, kendalinya mudah. Ya, kalau kendali mudah gimana ya? Sebenarnya semua kendali mudah. Cuman kalau yang ini tuh bener-bener kalian cuma disediain satu amplifier di tempat mainnya gitu. Terus kalian tinggal pencet tombol on, off-nya di sini lagi. Nah, gitu. Kita lanjut ya. Nah, di sini saya memiliki alat-alat yang dipakai dalam sistem audio paging dalam paralel. Di sini kalian cuma disediakan satu master amplifier. Ini yang berwarna hitam ini ada di ruang piket. Yang kedua ada desk mikrofon. Jadi mikrofon ini juga satu-satunya mikrofon yang disediakan. Kalau kita mau install ekstra lagi harus disambungin sendiri. Kalau di sini ada speaker horn. Nah, kalau speaker kelas di sini biasanya disesuaikan ya sama jumlah-jumlah kelas yang ada di dalam sekolah tersebut. Lanjut ya. Fungsi-fungsi alatnya. Yang pertama, master amplifier. Kalau yang tadi itu warnanya hitam ya. Dia sebagai power amplifier ya, sebagai on dan off-nya. Sumber tegangan juga bagi output-output yang lain. Dan sebagai mixer inputnya nih, input dan output. Jadi nyolokin desk mikrofon, nyolokin speaker horn, nyolokin column speaker, box speaker, semuanya ke master amplifier ini. Kedua nih, desk mikrofon. Desk mikrofon ini udah pasti disediakan sama Nostek-nya. Mau seri apapun yang kalian pilih. Buat ngehalo-halo mah mic tuh bener-bener penting. Apalagi ini biasanya diletakkan di dekat master amplifier-nya. Jadi kalau kita habis nyalain, nah langsung mic-nya ada di sini. Speaker indoor. Suara yang jernih, dirancang untuk melebihi inside noise. Inside noise ini seperti bising-bising yang ada di dalam ruangan nih teman-teman. Misalnya orang berbicara, suara air conditioner atau kipas, suaranya yang jelas. Dia juga tentunya mengorbankan ketahanannya terhadap cuaca. Makanya kalau kalian naruh si speaker indoor ini di outdoor, nah seminggu 2 minggu becek insya Allah. Selanjutnya, horn speaker. Tahan terhadap cuaca, dirancang mengalahkan outside noise, dan suaranya agak rebek dikit. Di tukang tahu bulat misalnya, outside noise ini segala bising yang ada di luar ruangan, kayak lalu lintas, atau suara pesawat terbang. Dan suaranya agak rebek karena dia lebih berfokus pada tahanannya. Cara dia untuk mengalahkan suara kebisingan luar itu. Lanjut. Nah, saya akan tayangkan di sini beberapa contoh yang mungkin ada juga di sekolah kita yang nggak ada di seri paralel ini, tapi ada di multi. Di multi ya. Yang pertama, amplifier upacara. Amplifier upacara ini seperti ini. Nah, portnya ini bisa dimasukkan oleh kabel, bisa dari yang wireless atau yang pakai kabel sekalian. Biasanya buat pembina upacara kalau berdiri di depan gitu, nanti mic-nya disambungnya ke situ teman-teman. Yang kedua, column speaker. Column speaker ini adalah speaker yang biasa kita lihat di kelas-kelas, walaupun kelas kita nggak nyalain atau mungkin memang udah nggak nyala. Yang ketiga, sebelum saya pulang saya menemukan ini. Ini XLR mic port plus amplifiernya juga. Biasanya pagi-pagi kalau kalian masih sarapan, kalian baru datang, saya biasanya udah di lapang buat nyiapin upacara. Dan barang-barang yang buat kalian upacara itu kayak mic-nya gitu, sound systemnya, semuanya kita atur bareng nih. Selanjutnya horn speaker. Kalau horn speaker ini yang tadi saya ceritakan ya, yang buat luar, tuh dia kan ditaruhnya di luar. Kalau dia kehujanan juga ya bodo amat. Cuman ya itu agak rebek dikit, gak ngaruh. Yang nomor 5, nah ini desk mic. Dan kalau kalian bisa lihat dengan
mata batin ya, ngeliatnya pakai iman. Di bawah tulisan tuh, di belakang tulisan, di situ ada ampli masternya yang warna hitam tadi, yang mereknya Toa. Terima kasih teman-teman karena telah menyaksikan Awake Walk, Awake with Orang Kopo. Kita bertemu lagi di minggu selanjutnya.